Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Saudara terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, menghayati hidup Allah yang penuh kasih. Pada zaman Nazi banyak orang dibunuh. Ada seorang bapak keluarga yang harusnya dibunuh, namun ia meminta kepada tentara untuk tidak dibunuh karena ia masih memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Maximilianus Kolbe yang melihat peristiwa itu datang dan meminta kepada tentara Nazi agar ia menggantikan bapak itu. Tentara menyetujui permintaan itu dan ia bersama beberapa orang lainnya digiring masuk bunker kelaparan. Beberapa hari mereka tidak diberi makan dan minum yang berujung pada kematian satu persatu. Ia mati karena kasihnya terhadap bapak yang berkeluarga itu. Ia menulis, kebencian bukan kekuatan yang membangun, hanya kasih merupakan kekuatan yang membangun. Injil hari ini berbicara tentang kasih dan kesetiaan. Allah adalah kasih. Karena itulah Ia bebas mencintai dan mengasihi kita dan melakukan apapun terhadap kita. Cintanya membebaskan kita. Meskipun manusia selalu bertindak mengecewakan Allah, namun Allah tetap memperhatikan umatnya. Kesetiaan Allah akan janjinya menjadi model bagi kita, entah yang berkeluarga atau yang hidup membiara, hidup bersama dalam komunitas biara. Sudahkah kita tangkap kesetiaan Allah ini dalam hidup kita? Santo Maximilianus Maria Kolbe telah menangkap kesetiaan Allah. Maka yang dia lakukan adalah menyerahkan hidupnya bagi keselamatan orang lain. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi.
Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, hari ini Engkau menunjukkan teladan agung dalam hal berbuat silih bagi keselamatan sesama, yakni Santo Maximilianus Maria Kolbe. Hidupnya menginspirasi kami. Semoga melalui teladannya kami tidak lagi tawar-menawar dalam hal berbuat baik. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.